Jadi, di sini kami akan melakukan praktek kimia sistem koloid pada penjernihan air sungai. Langsung saja. Oke, di sini alat dan bahan yang akan kami gunakan yaitu yang pertama ada tawas sebagai koagulan, dan larutan pertama ada deterjen, larutan kedua ada air sungai, dan larutan ketiga ada kecap. Lalu, alat yang akan kami gunakan ada sendok dan cup. Oke guys, jadi sebelum kami memulai praktek kami pada hari ini, kami akan menjelaskan dasar teorinya terlebih dahulu. Jadi, kenapa kami menggunakan aluminium sulfat atau yang biasa kita sebut sebagai tawas ini dalam praktek penjernihan air kali ini? Itu karena tawas ini memiliki kemampuan untuk menggumpalkan partikel-partikel kecil koloid yang membuat air keruh. Untuk cara kerja tawas ini sendiri yaitu ketika tawas ini ditambahkan ke dalam larutan atau ke dalam air ini, itu nanti tawas ini akan melepaskan ion Al3+ yang bermuatan positif, sehingga ion ini akan menarik partikel-partikel yang bermuatan negatif. Kemudian partikel-partikel tersebut akan bergabung kemudian membentuk gumpalan besar atau flow. Nah, gumpalan-gumpalan inilah yang nanti akan mengendap sehingga membuat airnya menjadi lebih jernih. Proses inilah yang akan disebut dengan koagulasi, yang memungkinkan partikel kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang akan menjadi lebih mudah dipisahkan dari air. Oke, kita masuk pada prakteknya. Cara kerjanya yang pertama yaitu kita akan memasukkan air ke dalam bahan larutan ini. Kami akan menambahkan airnya sejumlah hingga garis dari cup ini, garis yang atas ini. Oke. Lalu langkah yang kedua, kemudian setelah semua ini menjadi larutan, kami akan menambahkan tawas ini, tawas atau aluminium sulfat, sejumlah 1 sendok jelly. Oke. Jadi yang ketiga larutan ini sudah memiliki volume air yang sama, dan kemudian akan kami aduk-aduk hingga rata. Oke, langkah selanjutnya kami akan menambahkan tawas pada larutan ini. Setelah itu kita akan mengaduk rata tawas ini pada setiap larutan. Oke, jadi di sini kami sudah mencampurkan dan melarutkan tawas atau aluminium sulfat ini ke dalam masing-masing larutan. Kemudian kami akan menunggu selama kurang lebih 6 jam untuk melihat perubahan apa yang terjadi pada masing-masing larutan ini. Kami akan menggunakan timer selama 6 jam. Setelah 6 jam, kami akan mendokumentasikan apa yang terjadi pada larutan-larutan ini. Oke, sampai jumpa dalam 6 jam ke depan. Bye-bye. Ya, setelah kami menunggu selama kurang lebih 6 jam, terlihat di video ini bahwa masing-masing jenis air belum mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga kami memutuskan untuk menunggu lagi hingga 24 jam dan kemudian kita akan lihat perubahan apa yang terjadi setelah 24 jam. Dari 24 jam tersebut, kita dapat lihat bahwa air kecap itu tidak dapat dijernihkan oleh tawas karena kecap itu mengandung senyawa kompleks seperti gula dan protein, sehingga sulit digumpalkan oleh tawas. Dan sebaliknya, untuk air sungai dan juga deterjen itu terlihat sangat jernih akibat dari proses tawas yang mengendapkan partikel-partikel dari kedua air tersebut. Oke teman-teman, berdasarkan video sebelumnya, kami menyimpulkan pada praktikum ini menunjukkan bahwa penggunaan tawas atau aluminium sulfat dalam penjernihan air efektif untuk menghilangkan kekeruhan. Ketika tawas ditambahkan ke air, partikel-partikel kecil dalam air yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang akan bergabung dan membentuk gumpalan atau flow. Jadi,
Tawas membantu proses penghilangan kotoran dalam air dengan cara menggumpalkan partikel koloid yang ada. Oke, di sini ada contoh air yang sudah terkoagulasi. Terlihat di sini bahwa air sungainya sudah bersih dan jernih. Lalu di sini juga merupakan contoh dari air sungai yang belum terkoagulasi ataupun sebelum kami berikan tawas. Jadi terlihat ya sangat berbeda bukan? Sekian dari praktikum kami dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga praktikum ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.